Pernah nggak sih Anda ngerasa buntu dalam sebuah perdebatan? Mungkin soal minta kenaikan gaji, atau bahkan cuma nentuin mau makan malam di mana. Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia dari buku legendaris Getting to Yes, sebuah panduan yang bakal ngubah total cara Anda bernegosiasi. Kutipan ini benar-benar jadi inti dari pembahasan kita. Negosiasi itu ada di mana-mana loh, dari urusan keluarga sampai kesepakatan bisnis triliunan, kita semua melakukannya setiap hari. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita bernegosiasi, tapi gimana caranya kita bisa melakukannya jauh lebih baik. Oke, mari kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal diagnosa permainan keliru yang sering banget kita mainkan. Terus kita akan belajar cara yang jauh lebih efektif, lengkap dengan 4 prinsip utamanya. Setelah itu, kita akan cari tahu dari mana sih sumber kekuatan sejati kita. Dan terakhir, kita akan definisikan ulang, apa sih artinya menang itu? Jadi, apa sih masalahnya? Ternyata, kebanyakan dari kita itu memainkan permainan yang salah dari awal, dan seringnya kita nggak sadar. Nama permainannya adalah tawar-menawar posisional, dan percayalah, ini beneran sebuah jebakan. Coba bayangin deh permainan tarik tambang. Masing-masing pihak nancepin kakinya kuat-kuat, narik tali sekeras mungkin dan tujuannya cuma satu, bikin lawan nyerah dan ketarik ke sisi kita. Nah, itulah inti dari tawar-menawar posisional. Pokoknya semua tentang mempertahankan pendirian mati-matian. Kita semua pasti pernah lihat atau ngalamin adegan kayak gini. Pelanggan buka harga rendah, $15. Penjualnya langsung nolak, bilang itu nggak serius. Saat itu juga, mereka udah nempatin diri di dua kutub yang berlawanan, dan ya permainan tarik tambangnya pun dimulai. Nah kan, pelan-pelan mereka mulai geser. Tapi coba deh perhatiin apa yang sebenarnya terjadi. Ini udah bukan lagi soal harga piring itu. Ini udah jadi adu gengsi, kontes kemauan. Ego mereka sekarang nyangkut di angka-angka itu, yang bikin solusi bijak jadi makin susah dicapai. Intinya apa? Metode tarik tambang ini tuh ya cacat dari dasarnya. Hasilnya seringkali nggak bijaksana karena ego ngalahin logika, prosesnya boros waktu banget, dan yang paling parah, ini bisa ngerusak hubungan baik antara kedua belah pihak. Tapi gimana kalau kita bisa ganti total permainannya? Buku ini nawarin sebuah alternatif yang jauh lebih cerdas dan ampuh. Namanya negosiasi berprinsip. Lupakan deh tarik tambang. Sekarang, coba bayangkan Anda dan pihak lain pindah ke sisi meja yang sama, duduk sebelahan, dan ngeliat masalahnya di seberang sana. Tujuannya adalah nyerang masalahnya bareng-bareng, bukan nyerang satu sama lain. Perbedaan di slide ini tuh, wah penting banget. Di kiri, Anda adalah lawan di medan perang. Di kanan, Anda adalah partner dalam memecahkan masalah. Pergeseran fundamental dari saya versus kamu, jadi kita versus masalah inilah kunci buat ngebuka solusi-solusi kreatif yang mungkin nggak pernah kepikiran sebelumnya. Oke, jadi gimana cara prakteknya? Metode negosiasi berprinsip ini berdiri di atas 4 pilar atau prinsip fundamental yang kokoh. Yuk kita bedah satu persatu. Ini dia keempat pilarnya. 1. Pisahkan urusan personal dari masalah utamanya. 2. Gali lebih dalam buat nemuin kepentingan di balik posisi yang kaku. 3. Jadilah kreatif, cari opsi yang untung buat semua. Dan terakhir, pakai standar objektif sebagai landasan. Menguasai 4 hal ini, itu kuncinya. Prinsip pertama, pisahkan orang dari masalah. Lihat deh tabel ini. Si penyewa ngerasa sewa terlalu tinggi, sementara si pemilik ngerasa udah lama nggak naik. Penyewa lihat apartemen yang perlu dicat, pemilik lihatnya dipakai jorok. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah loh ya, tapi soal memahami kalau persepsi mereka yang beda itu adalah bagian dari masalah yang harus dipecahin bareng-bareng, terpisah dari isu utamanya. Ini prinsip kedua yang krusial banget. Fokus pada kepentingan, bukan posisi. Posisi Anda itu apa yang Anda mau. Kepentingan itu kenapa Anda mau itu. Bayangin ada 2 orang di perpustakaan lagi debat soal jendela. Posisinya buka versus tutup. Tapi kepentingannya apa? Yang satu butuh udara segar, yang satunya lagi nggak mau kena angin. Pas pustakawan paham itu, solusinya jadi gampang. Buka aja jendela di ruangan sebelah. Udara segar masuk, nggak ada yang kena angin. Keduanya dapat apa yang mereka mau. Prinsip ketiga ini ngajak kita buat jadi kreatif. Jangan kejebak pemikiran kue yang tetap, di mana kalau satu pihak dapat lebih banyak, pihak lain pasti dapat lebih sedikit. Justru sebaliknya, coba deh perluas kuenya. Contoh klasiknya, 2 anak rebutan 1 jeruk. Ternyata setelah diajak ngobrol, 1 anak cuma mau daging buahnya buat dijus, dan yang satunya lagi cuma butuh kulitnya buat bikin kue.
Dengan saling paham kepentingan, dua-duanya bisa dapat 100% dari yang mereka mau. Dan pilar keempat ini adalah senjata rahasia Anda, kriteria objektif. Daripada debat siapa yang harus ngalah, coba deh dasarin kesepakatan pada standar yang adil dan independen, kayak harga pasar, aturan hukum, atau data ilmiah. Dengan cara ini, nggak ada pihak yang ngerasa kalah karena dipaksa. Anda nggak nyerah karena tekanan, tapi Anda berdua tunduk pada sebuah prinsip keadilan. Oke, ini semua kedengarannya bagus ya, tapi gimana kalau pihak lain lebih kuat? Dari mana sih kekuatan kita yang sebenarnya datang dalam sebuah negosiasi? Apa dari uang yang banyak, koneksi, atau jabatan? Ternyata, buku ini bilang kalau sumber kekuatan yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Jawabannya ada di singkatan ini, BATNA. Ini mungkin ide paling kuat dari buku ini. BATNA itu singkatan dari Best Alternative to a Negotiated Agreement, atau alternatif terbaik kalau negosiasi gagal. Gampangnya gini, apa rencana B Anda? Kekuatan Anda itu bukan datang dari seberapa keras Anda bisa menekan, tapi dari seberapa bagusnya pilihan Anda kalau Anda harus pergi ninggalin meja perundingan. Batna yang kuat itu bisa jadi aset terbesar Anda. Contohnya, angka ini, 2,3 juta dolar. Ini jumlah yang berhasil didapatkan sebuah kuota kecil dari perusahaan raksasa tiap tahunnya. Gimana caranya? Mereka bikin batna yang kuat. Kalau perusahaan nggak mau bayar pajak yang adil, kota bakal pakai hukum zonasi buat bikin operasi pabrik jadi susah banget. Karena batna mereka kuat, kekuatan tawar mereka langsung meroket. Nah, ini membawa kita ke ide penutup yang paling dalam dari semuanya. Kita harus mendefinisikan ulang apa sih artinya menang dalam sebuah negosiasi. Cerita ini ngena banget. Nanya siapa yang menang pas orang lagi main frisbee, itu anehnya sama kayak nanya siapa yang menang dalam sebuah pernikahan. Kalau tujuan utama Anda dalam negosiasi itu buat menang dengan cara ngalahin pihak lain, Anda udah kehilangan poin utamanya, yaitu mencapai hasil yang bijaksana sambil menjaga hubungan baik buat masa depan. Apakah Anda akan main tarik tambang posisional? Atau Anda mau kerjasama buat mecahin masalah berdasarkan manfaatnya? Buku ini ngajarin sebuah kebenaran yang luar biasa. Anda bisa mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan dan tetap jadi orang baik. Anda bisa punya keduanya kok.